Jadi kalian mulai dari sekarang udah nggak perlu lagi takut lagi di tengah keramaian. Solusinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Let's go, kopi klotok. Kukisnya bu, sampai ngantrian tuh dia tuh dari ujung-ujung karena ini lagi liburan ya, jadi mungkin lagi pada jalan bareng keluarga. Libur kejepit juga cuma 1 minggu, jadi ya wajar lah sampai seramai ini. Lihat tuh padat, kopi klotok luar biasa. Halo. Apa? Beli cookies. Ada pesan? Belum. Oh, yaudah yuk. Rame sekali, rame sekali. Tempe. Mana bundanya? Bundanya lagi pesan pisang goreng. Asik. Oke, kita coba jalan-jalan ya sambil nunggu anak sama istri lagi makan. Jadi saya pengen ngebahas tentang gimana caranya kita untuk mengatasi di keramaian. Kalian pasti pernah ngerasakan ketidaknyamanan tempat keramaian, merasa kayak sesak, merasa kayak kita tuh terhimpit, merasa cepet-cepet pengen pulang, pengen ada di rumah lagi, karena emang zona nyaman kita di rumah. Karena emang rumah itu membuat kita menjadi tenang, rileks, terus juga kita nggak tegang. Begitu kita sudah di keramaian lihat seperti ini tuh, kita udah ngerasa bahwa wah, aduh gimana kalau aku kumat ya, aduh gimana kalau nanti aku nggak nyaman ya, aduh gimana nanti kalau seandainya aku muncul sensasi ya. Nah itu membuat kita jadinya makin tegang tanpa kita sadari pun juga. Saraf-saraf impuls kita pun di belakang ini akan jadi tegang, leher-leher kita jadi tegang, terus juga nafas kita pun juga jadi nggak teratur, nafas kita pun juga jadi kurang nyaman, akhirnya timbul sesak, timbul merasa kayak terhimpit gitu loh. Aduh kayaknya aku nggak nyaman deh di sini, aduh kayaknya aku nggak enak deh di sini. Padahal sebenarnya sih ya biasa aja tuh, lihat mereka tuh. Mereka juga pada happy, senang semua, menikmati keadaan. Nah itu yang seharusnya kita rubah, itu yang seharusnya kita jaga. Kita harus bisa memposisikan diri kita tuh happy dimanapun kita berada gitu. Baik itu di keramaian, baik itu di tempat kemacetan, baik itu lagi ngantri makan seperti tadi. Kita harus membuat diri kita tuh nyaman. Jangan sampai kita berpikir, aduh nanti aku kalau kumat gimana ya, aduh nanti kalau aku sesak gimana ya. Ngapain mikir-mikir begitu gitu loh. Yang penting kalian harus ya jangan sampai telat makan. Nah ini kadang-kadang seperti ini nih. Kadang-kadang kita di tempat keramaian tuh udah lapar banget, kita udah sampai merasa kosong banget perut kita. Akhirnya begitu kita antri, kita jadi nggak sabar, emosi kita jadi kumat, emosi kita jadi kambuh gitu loh, emosi kita jadi akan bangkit. Akhirnya kita ngerasa, lama banget sih ini, nggak tahu apa orang lagi lapar banget, nanti lama aku jadi kumat nih. Nah itu yang membuat kita jadi kambuh lagi anxiety kita, kecemasan kita akan kumat lagi di situ gitu loh. Nah jangan sampai kita terjebak di situ. Jadi kalau emang kalian memang sudah waktunya jam makan ya harus makan, meskipun nanggung ya mau nyampe ke tempat rumah makan nih, restoran gitu loh, ntar lagi juga nyampe di restoran nih, aku makan sana aja deh sekalian. Nggak bisa, padahal itu sudah jam makan kalian harus makan di situ, kalian harus isi perut di situ. Jangan sampai nanti perut kalian terlalu lapar, kalian terlalu kosong, akhirnya kalian nanti akan timbul anxiety-nya kumat lagi, asam lambungnya juga naik lagi. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi solusinya kalian harus isi dulu perut dikit aja, atau bisa juga dengan makanan yang sehat, atau juga dengan cemilan buah yang sehat, atau makan kurma 1 atau 3 gitu loh. Jadi kalian sudah terganjal lambungnya, jangan sampai perutnya lapar banget. Jadi walaupun kalian antri, walaupun kalian lagi dalam kondisi bermacet-macetan, kalian aman. Atau setidaknya bawa makanan, bawa bekal. Jadi kalau nanti aku tiba-tiba lapar, ya aku tinggal ke mobil, aku tinggal ke motor buat makan. Nah itu bisa untuk menurunkan kadar kecemasan kalian, karena kalian sudah merasa aman di situ gitu loh, udah merasa tenang di situ. Nah, kuncinya adalah lambung itu jangan sampai kosong. Karena kalau kalian udah lambung itu udah kosong banget, udah lewat dari jam makan, nah itu yang biasanya bikin kumat gitu loh. Sebenarnya sih
Ya bisa dari dua arah ya. Yang pertama dari fisik tadi, yang kedua dari psikis tadi, dari pikiran. Udah, kalau dari fisik kalian sudah makan, sementara pikiran pun juga kalian sudah mulai tenang, tidak merasa gelisah, tidak merasa ketakutan, tidak merasa parnoan, pasti aman. Saya jamin pasti aman, nggak akan mungkin kumat. Semua akan berjalan dengan aman. Kalian harus bisa kontrol semua itu, dan memang hanya kalian yang bisa gitu ya. Kalian nggak bisa untuk bergantung pada obat penenang, kalian nggak bisa bergantung pada obat lambung. Ya emang kalian harus mengontrol itu. Jadi ini tenang aja, usahakan kalian jangan sampai panik, jangan sampai overthinking. Ya nikmatin aja keadaan. Tuh lihat tuh, nikmatin sawah-sawah, tuh lihat, nikmati semua orang-orang nih, orang lagi pada foto-foto, tuh lihat mereka lagi pada foto-foto. Seru kan gitu loh, enak kan gitu, ketimbang kalian harus berpikir, aduh aku punya penyakit lambung nih, ada aku kumat nih, aduh aku nanti gimana nih, ngapain mikir begitu tuh, ngapain. Ya harus kalian latih sih, harus kalian latih. Nggak bisa kalian selamanya punya pemikiran seperti itu tuh, nggak bisa. Itu akan membuat mental kalian makin drop, itu akan membuat kalian jadi juga nggak pedean orangnya, serba ketakutan, yang nyaman hanya di rumah, yang nyaman hanya tempat tidur kalian. Itu nggak bisa. Karena kita ini makhluk hidup, ya makhluk sosial. Jadi emang harus berinteraksi dengan orang-orang, kita juga harus keluar rumah, kita pun juga harus bertemu dengan orang-orang banyak gitu ya. Nggak bisa kita hidup dengan cara mengurung diri di rumah, karena merasa itu zona nyaman kita, nggak bisa. Itu nggak normal namanya gitu. Jadi kan harus lawan ketakutan itu, kan harus keluar rumah dari sekarang, kan harus latih. Ya nggak mesti harus keramaian seperti ini juga ya. Kalian mulai bisa melatih dengan cara jalan pagi misalnya, ataupun juga kalian hanya ke supermarket depan rumah, yang nggak mesti harus ke mall ya. Saya dulu pernah ngerasain begitu sampai di mall tuh ngeliat ke bawah terus saya takut banget, ser jantung saya gitu loh rasanya. Tapi ya itu harus dilatih, nggak bisa kita hindari gitu lah, harus kita lawan. Besok kita ke mall lagi, kita coba lagi tuh berada di pinggir kaca gitu ya, kita lihat ke bawah, oh aman kok ini, oh aman kok ini. Ya sebenarnya itu doang. Jadi sebenarnya ini bukan penyakit sih, ini bukan penyakit, ini cuman hanya apa ya, ketakutan aja gitu loh. Ini bukan penyakit yang berat, ini bukan penyakit yang mengerikan, bukan. Ini cuma hanya perihal takut, hanya itu aja. Jadi kalau kalian udah bisa melatih, kalian udah bisa mengontrol, aman, semuanya aman. Kalian bisa hidup normal lagi, kalian bisa menikmati hidup ini lagi. Jangan sampai kalian selalu merasa diri kalian itu lemah, diri kalian itu nggak berguna, diri kalian tuh gagal. Jangan pikir seperti itu. Akhirnya nanti makin jadi pemikiran, dan hati itu akan jadinya muter di situ aja gitu loh. Ngapain punya pemikiran seperti itu? Jadi saran saya teman-teman, mulai sekarang kalian harus bangkit dari tempat tidur kalian, kalian harus keluar dari kamar kalian, kalian harus bergerak keluar dari rumah kalian, nikmati hidup di luar, nikmati pemandangan, nikmati kebersamaan, jangan mengurung diri di rumah. Oke? Teman-teman, kalian mulai dari sekarang udah nggak perlu lagi takut lagi di tengah keramaian. Solusinya jangan sampai lapar, itu yang pertama. Yang kedua, nikmati suasana keadaan tempatnya. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, kalian juga bisa dengar mutal ngaji. Yang kelima, kalian bisa untuk melakukan pernapasan diafragma atau pernapasan relaksasi. Itu malah lebih efektif ketimbang kalian harus cepat-cepat buru-buru harus minum obat penenang lah, obat lansoprazol dan segala macamnya. Itu ngapain? Sebisa mungkin kalian harus menghindari itu gitu loh. Jadi kalian harus melatih diri kalian bagaimana caranya kalian agar bisa lebih tenang tanpa pengaruh obat-obatan. Oke ya teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi kalian. Selamat menikmati hidup ini indah. Semoga kalian lekas sembuh, semoga kalian makin semangat hari-harinya, semoga kalian makin sehat dan selalu bahagia. Terima kasih, saya Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.